Selamat sore para viewers, kembali lagi bersama kami di Bicara Kampus. Kali ini kita akan membahas isu yang akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan di beberapa tempat dan oleh beberapa kalangan masyarakat. Dimulai dari mahasiswa ataupun kaum milenials di tongkrongan yang kemudian seruputan kopi menjadi titik ataupun tanda baca dari setiap kalimat yang muncul pada tongkrongan itu. Kemudian dua orang perawat mungkin yang sedang berjalan di lorong rumah sakit dengan APD lengkap, dengan pasien di kiri dan kanan karena rumah sakit yang overload, over capacity. Atau mungkin bisa jadi bahasan ini muncul ketika ibu dan anak sedang berjalan pulang di malam hari dan mereka lelah, capek mendorong sepeda mereka yang beban beratnya itu tidak berkurang karena dagangan mereka nggak laku pada malam itu. Dan pada kali ini topik yang kita bahas adalah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita tahu sejak awal pandemi sampai dengan sekarang ada beberapa kebijakan kemudian istilah-istilah terkait dengan pembatasan masyarakat untuk memobilisasi dari peningkatan COVID-19, mulai dari PSBB, kemudian PPKM Mikro, dan sekarang sampai dengan PPKM level 1 sampai dengan 4 yang kemarin Pak Luhut selaku koordinator dari PPKM ini, PPKM darurat, mengatakan demikian. Kita mulai mungkin dari beberapa hal. Sebelumnya saya akan membahas, mendiskusikan topik kali ini bersama dua orang narasumber yang kita perlu tahu seberapa luar biasa dua orang manusia ini yang hadir di depan saya. Dimulai dari Aliansi Rakyat Menggugat. Sudah bersama kami ketua umumnya yaitu Mas Lalu Hizi SPD selaku ketua umum dari Alarm. Kemudian ada ketua dari Ikatan Seluruh Mahasiswa Kesehatan, Mas Abdul Hafizur Rahman. Selamat datang. Selamat datang. Mas-mas, teman-teman seperjuangan. Dan Mas Hizi ini jauh ya dari Lombok Tengah. Ya, jauh-jauhnya mungkin 30 menitan ke sini. Tapi kami sangat menghargai itu karena udah menyempatkan kehadirannya, menyempatkan dirinya untuk hadir ke sini. Begitu juga dengan Mas Hizi. Kita langsung aja kali kita membahas terkait dengan hal ini. PPKM Mikro ataupun apapun sebutannya itu yang kemudian diterapkan beberapa hari ini di Kota Mataram atau spesifikasinya di NTB, walaupun Mataram, Lombok Barat yang menjadi titik tolak ukur dari PPKM ini. Mungkin saya ingin mulai dari Mas Hizi terkait dengan hal ini, karena kemarin juga sempat ada aksi dari Alarm, dari Aliansi terkait dengan PPKM. Suaranya mulai keras nih kemarin. Jadi gimana dari Mas Hizi nih terkait dengan hal ini? Ya, bagi kami ya, terutama pendapat teman-teman dan ya pengusaha ya. Pegiat pengusaha, pedagang kaki lima, angkringan, sebenarnya berawal dari sana. Kalau soal bahasa PPKM ini kan sebenarnya hanya penyederhanaan saja sebenarnya bahasanya, karena pemerintah ingin menghindar dari kewajibannya, sehingga diperhalus saja bahasanya ya, dari lockdown, kemudian PSBB, kemudian PPKM, ini sama saja sebenarnya. Walaupun tidak persis perlakuannya sama, tapi implikasinya sama. Apa bedanya orang diam di rumah dengan dibatasi interaksi sosial? Tidak ada bedanya. Lama-lama juga mereka juga akan mati. Oleh sebab itu, kata-kata PPKM ini adalah akal-akalan pemerintah untuk menghindar dari kewajibannya, memberikan kepastian, memberikan jaminan. Karena di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan itu, ketika pemerintah melaksanakan atau melakukan karantina di satu daerah, apa kewajiban pemerintah? Dia menyantuni, memberi makan, sampai dikatakan di sana binatang peliharaan. Nah, saya lihat begitu sebenarnya. Nggak ada bedanya pada akhirnya, nggak ada bedanya apa yang dilakukan pemerintah ini.
sebenarnya harus diberikan kompensasi dong ketika kegiatan-kegiatan mereka ini dibatasi. Kalau memang pemerintah serius benar-benar untuk menekan lajunya penyebaran COVID ini. Bagaimana? Apa kita mau jawab mereka? Daripada saya mati duduk diam di rumah, saya lebih baik mati berusaha. Istilahnya kalau bahasa Sasak itu lebih baik mati ngincang daripada mati momor kan ini. Nah, istilah-istilah seperti ini kemudian berlaku di mereka karena terus terang saja Pak Putri. Akhirnya kemarin dari perkumpulan musisi juga ikut karena mereka langsung terdampak. Mereka di angkringan mungkin biasanya nyanyi sampai jam 10, jam 11 malam, akhirnya harus dibatasi. Sampai kenapa sih corona itu datangnya malam hari? Karena jam 8 malam itu sampai jam 8 malam ke atas datangnya. Ya seperti itu. Tapi kan kita ada juga Mas terkait dengan statement dari presiden juga yang mengatakan ya kita tidak bisa langsung plak menggunakan lockdown sebagai bentuk bagaimana kita membatasi mobilitas ini. Karena apa? Kita punya aspek sosial budaya yang berbeda mungkin dengan negara-negara lain. Mungkin saya ambil contoh mungkin Jerman dengan segala bentuk aspek lockdownnya. Kemarin sudah lockdown, tapi beberapa hari ini belakangan lockdown itu ini udah dibuka tapi ditutup lagi. Karena apa? Ada peningkatan setelah itu. Nah itu dia yang jadi mungkin beberapa faktor. Terus juga kita ini Bapak Jokowi yang ngomong ya. Iya. Sifat komunalisme kita tuh tinggi. Itu dia. Terus faktor geografis kita juga mengatakan demikian, dia di pulau apa. Kemudian anggaran gitu. Jadi anggaran sekali lagi dari Kementerian Keuangan, Kemenku juga udah mengatakan demikian. Kita punya stok segini walaupun ada beberapa yang udah direalokasi. Tapi tidak lepas kemungkinan juga bahwasanya dikatakan dari pemerintah, ini the whole package dari pemerintah yang mengatakan ya kita nggak bisa. Kita udah ngasih kesempatan mobilitas ini kita batasi 50%, ada yang 20%, ada yang bisa makan di tempat 30 menit. Nah, tapi spesifikasinya nggak bisa dine in, bisa delivery dan order gitu. Udah diberikan supaya ekonomi tetap jalan walaupun ada pembatasan gitu. Nah, mungkin yang ya seperti yang Mas Hizi tadi bicarakan, angkringan segala macam. Tapi itu juga bertentangan Mas dengan bagaimana peningkatan dari COVID ini. Saya ada beberapa catatan mungkin terkait dengan peningkatan itu. Kita nggak usah bahas yang di Indonesia lah ya. Kita bahas yang di NTB aja. Ada 205 peningkatan gitu kasus positif. Walaupun kita tidak menafikan ada beberapa kasus meninggal mungkin gitu. Tapi ada peningkatan terkait kasus positif. Terus varian Delta. Ada 16 varian Delta yang sudah dipastikan itu ada. Jadi dengan adanya mobilitas ini, apakah itu tidak semakin ini membuka pintu bahwasanya kita belum bisa disiplin gitu? Itu bagaimana? Di sisi lain mobilitas ini dijaga, masyarakat diajarkan bagaimana beradaptasi dengan corona, gitu, berdampingan hidup dengan corona. Tapi peningkatan terus naik, artinya dari masyarakat nggak disiplin, Mas. Itu gimana? Sebenarnya bukan dari masyarakat saja sih yang nggak disiplin. Makanya kita juga bingung dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah ini. Hanya pada saat pemberlakuan PPKM ini memang kalau kita lihat ya hampir dipukul rata itu. Ya. Tapi jauh sehari sebelumnya kan ini kan soal entry data ini. Bukan kemarin-marin dia melonjak ini. Yang angka segitu itu bukan kemarin. Itu dari dulu. Tetapi kan pemerintah daerah ini menyembunyikan itu. Nah, ketika dipaksa untuk masukkan drop naik dia. Iya. Nah, maksud saya apa kemudian relevansinya dengan pemberlakuan PPKM ini padahal data itu sudah ada sejak dulu. Maksudnya sudah terjadi dari dulu. Akhirnya bupati ini memanggil kepala rumah sakit. Masukkan sekarang, nggak usah di sini, nggak usah di sini. Keluarkan semua. Akhirnya jebrak kita gelabah. Apa yang menyebabkan demikian? Karena memang pemerintah ini regulasinya nggak jelas kan? Pemberlakuan kita dari dulu kan ayo kita lockdown, tapi jamin kami gitu. Kalau hari ini pemerintah dikatakan tidak mampu dengan anggaran sekian, saya nggak percaya. 711 triliun lebih. Ya maksud saya nggak percaya tuh nggak mampu. Memang secara
ini kan kita ini beda dengan negara-negara lain kayak di Amerika. Kita lebih luas, penduduknya lebih besar. Iya. Ya tentu penanganannya juga tambah rumit. Contoh misalnya ini ya, Club Night itu dibuka sampai jam 2 malam. Padahal penyebaran COVID di Club Night itu kan paling besar. Karena mereka duduk berdekatan dan ini ya kan. Tapi sembunyi-sembunyi kemudian pemerintah melakukan itu. Nah, ketika dilakukan PPKM, siapa yang paling terkena dampaknya? Ya masyarakat kecil ini yang tidak punya dosa di sana sesungguhnya, yang mereka sadar kan banyak yang pakai masker hari ini terus. Nah, saya nggak tahu ya. Jadi kita ada di posisi krisis ekonomi nih, kalau dari perspektif dari Mas Izi. Benar, saya sudah merasa begitu. Bahkan kalau ini terus berlangsung, ngeri, saya merinding. Dampaknya bahkan jauh lebih besar. Iya. Gimana nih Mas Izi gimana? Krisis ekonomi, sedangkan di beberapa pihak kita lihat peningkatan kasus kematian untuk tenaga kesehatan kita ada 405 lebih. Silakan Mas. Mas Izi silakan juga. Jadi Mas Hafiz ya. Ya. Oke, jadi cukup menarik tadi pembahasannya. Intinya apapun kebijakan pemerintah hari ini, entah itu PSBB, PPKM mikro, PPKM darurat maupun PPKM level 4, perspektif saya adalah pemerintah hari ini tidak pernah membuat kebijakan-kebijakan yang memutus penyebaran COVID-19. Hanya sekedar menurunkan. Ya, itu hemat saya, hanya sekedar menurunkan. Meminimalisir. Ya. Tetapi di tengah RS yang over kapasitas, angka kematian yang sangat tinggi, di satu sisi juga banyaknya nakes atau tenaga kesehatan yang sudah meninggal dunia akibat bertarung melawan COVID-19 ini, saya rasa sangat diperlukan di situasi saat ini. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang bersifat mengurangi mobilitas masyarakat. Tapi dengan catatan satu, ketika pemerintah hari ini berani melakukan atau menerapkan kebijakan tersebut, otomatis masyarakat yang terdampak ini harus dipenuhi kebutuhannya. Jangan sampai dipilih salah satunya. Kadang ada masyarakat yang sering membenturkan ini, mati akibat kelaparan atau mati akibat COVID-19. Bagi saya secara pribadi, dua hal ini sama-sama penting dan harus dijamin oleh pemerintah. Jangan sampai ada masyarakat yang mati karena COVID, jangan sampai ada masyarakat yang mati kelaparan. Jadi dua hal ini pemerintah tidak boleh mengambil salah satunya, karena sama-sama mempertaruhkan nyawa dari rakyat. Jadi seperti itu. Kalau saya secara pribadi memang melihat PPKM darurat atau hari ini namanya PPKM level 4 sangat diperlukan karena RS over kapasitas dan lain-lain. Tetapi dengan satu catatan, ketika pemerintah sekali lagi berani menerapkan kebijakan tersebut, maka kebutuhan masyarakat yang terdampak ini, khususnya masyarakat kecil, harus dipenuhi penuh kebutuhannya. Jangan sampai seperti hari ini PPKM sudah 1 minggu 2 minggu diberlakukan, tetapi belum ada dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ya, tapi kan dana 700 lebih triliun itu udah dialokasikan, dan itu di bulan Juli ini akan pure langsung ke 34 provinsi untuk dana bansos. Ini mungkin untuk Mas Hizi juga ya. Nah, kita kan dari misalnya keluarga penerima manfaat, itu kan dari ada PKH kemudian disuntik lagi jika dia misalnya punya anak yang lulus SMA atau pengangguran, dia bisa suntik lagi itu dana PKH dengan prakerja. Nah, dari prakerja dia bakalan dapat lagi BST gitu. Yang nggak kena BLT dapat BST. Itu bantuan sembako. Bantuan sembako itu selalu datang gitu setiap bulan. Tapi pertanyaan sederhana saya seperti ini, apakah bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah hari ini tepat sasarannya atau tidak? Karena saya sering menemukan ada masyarakat kecil dari awal pandemi sampai hari ini tidak pernah mendapatkan bantuan. Artinya mungkin saja, hemat saya ini mungkin saja ada salah pendataan dari pemerintah saat ini, sehingga ada masyarakat kecil yang sama sekali hari ini belum mendapatkan bantuan. Mungkin dari pandangan Mas Izi terkait dengan
masyarakat kecil ini yang menjerit kemudian menjadi titik poin, choke point dari teman-teman alarm untuk bergerak gitu, untuk bersuara. Itu suara-suara seperti apa yang ada di masyarakat? Atau Mas Isi punya data-data seperti apa sehingga berani untuk bergerak di masa pandemi ini? Kalau kami sih tidak lama melakukan investigasi soal itu karena saya pribadi langsung berinteraksi dan bergaul bersama mereka. Masyarakat. Dan keluhan-keluhan seperti yang disampaikan tadi bahwa obrolan-obrolan mereka di pojok itu kemudian saya coba menganalisa lalu kemudian apa sih tirai persoalan ini, dan mereka lah yang memang langsung terdampak. Dan keluhan ini sebenarnya bukan hanya berlaku pada saat PPKM, sebenarnya ada sejak dulu. Tapi keluhan itu menjadi santer setelah PPKM ini berlaku. Di Mataram juga demikian, termasuk di Gili dan seterusnya. Cuman ya kita berangkatnya kemarin dari Lombok Tengah kan. Jadi dipikir bahwa itu hanya keluhan dari teman-teman Lombok Tengah. Enggak, di Mataram ini juga banyak. Cuma tidak ada tempat atau wadah tempat mereka bernaung untuk menyuarakan persoalan itu. Ya, kalau kita mengacu ke sana, mungkin emang ada beberapa entry data yang mungkin tidak masuk atau mungkin salah gitu. Tapi bukannya itu terus diperbaharui. Kita punya 280-an lebih juta masyarakat gitu di Indonesia. Nah, untuk mendata semua itu mungkin perlu waktu. Ada beberapa suara data yang diambil data 2015, tapi saya juga tidak bisa mengkonfirmasi itu karena belum ada statement dari pihak pemerintah. Tapi sejauh itu yang mau saya katakan, penyebaran di bulan Juli ini terkait dengan bansos, mulai dari BLT, yang PKM tadi, PMK, terus juga PKH, prakerja dan segala macam itu sudah jalan gitu. Nah, kita tinggal menunggu waktunya. Saya juga ingin mengatakan kalau misalnya peningkatan kasus di NTB, apalagi kita tidak usah berbicara masalah nasional, di NTB misalnya, teman-teman di angkringan, di tongkrongan, ya kita kan nggak bisa kalau diskusi atau ngobrol santai udah ada colokan HP, ngudut dulu, ada kopi, buka masker kan Mas. Nah itu dia yang kalau misalnya dikasih kepercayaan, masyarakat bisa nggak, amanah nggak misalnya untuk lockdown nih kalau kita berbicara masalah itu, karena PPKM saja meningkat gitu kasusnya. Jadi sebenarnya ya tidak bisa kita sepenuhnya menyalahkan masyarakat tentang prokesnya. Karena kenapa? Kadang ada masyarakat yang tidak taat prokes akibat dari tidak konsistensinya kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah hari ini. Di posisi mana tuh? Misalkan ya, kalau masalah jam malam, dari dulu Pemkot Kota Mataram itu menerapkan kebijakan jam malam. Tetapi kapan diterapkan? Ketika PPKM darurat ini saja. Artinya kalau memang tidak diterapkan beberapa waktu yang lalu, kenapa tidak dicabut dulu? Ini kan menunjukkan bahwa adanya tidak konsistensinya pemerintah Kota Mataram dalam menerapkan jam malam. Makanya kalau ada yang mengatakan, Kota Mataram sekarang menerapkan jam malam, dari dulu ada peraturannya seperti itu. Peraturan dari Wali Kota Mataram, Kota Mataram sebelumnya itu yang membuat. Sampai hari ini Wali Kota Mataram yang terpilih. Tapi kan ada jam itu juga kan bagian dari instruksi pemerintah. Iya, tetapi kan gini, jangan sampai kita membuat kebijakan tidak diterapkan. Karena masyarakat akan menilai nantinya bahwa ada tidak konsistensinya pemerintah dalam membuat kebijakan. Ada inkonsistensi. Ya. Bagaimana Mas Isi ngeliat itu sejauh ini? Iya, benar seperti disampaikan Mas Hafiz tadi, itu ada benarnya memang. Sehingga begini yang terjadi sekarang. Ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap keseriusan COVID ini. Benar nggak ada COVID ini? Sepertinya pemerintah ini dia main-main gitu. Akhirnya udah mulai apatis. Ya, akhirnya kita kemudian tidak bisa menyalahkan masyarakat. Ada yang tidak percaya terhadap COVID itu pada akhirnya. Ada yang COVID ini plain pandemi yang didesain sedemikian rupa untuk menghajar masyarakat rakyat ini. Kan sampai kan nggak bisa kemudian opini atau pendapat-pendapat yang berseliweran seperti itu kita tahu. Karena memang terlalu lama kita ini gitu. Terlalu lama berada dalam situasi pandemi, sehingga
apa sih keinginan masyarakat pemerintah ini terhadap masyarakat ini seperti apa, kita ini mau diapain sih, ya kan? Akhirnya ya karena tidak percaya tadi, ada yang tidak mau kemudian divaksin karena vaksin ini berbahaya. Lagi-lagi sosialisasi tentang bagaimana pentingnya vaksin ini ke masyarakat juga tidak sampai. Bahkan mereka hanya melihat ada yang punya penyakit ini kemudian divaksin, mereka. Nah, ini sebenarnya yang kemudian menjadi soal juga karena seperti tadi itu pemerintah ini saya lihat nggak serius. Kalau saya lihat. Kok nggak serius Mas? Kan dari awal dari mulai penamaan bencana non alam, mulai dari PSBB dari Januari tuh, itu kan dari bentuk keseriusan sejauh ini. Ya sampai kemudian membuat masyarakat tidak percaya ini kan susah gitu ya. Kalau udah seperti itu. Jadi yang Mas Izi lihat di lapangan, masyarakat menginginkan karantina wilayah dengan sepenuhnya pemerintah hadir di sana untuk membantu. Iya. Itu yang Mas Izi itu lihat. harapan kita. Jadi sedikit tambahan dari saya. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah hari ini tidak pernah untuk memutuskan penyebaran. Artinya apa? Apa yang pernah dilakukan pemerintah hari ini tidak pernah memutuskan penyebaran, sehingga apa kenaikan kasus yang terjadi secara signifikan hari ini adalah salah satu penyebab dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang gagal. Contoh misalkan, contoh kecil ya, ketika menerapkan PPKM darurat, warga negara asing masih diberikan masuk ke wilayah Indonesia meskipun alibi pemerintah sudah divaksin segala macam. Tetapi meskipun sudah divaksin, ada memiliki potensial untuk menjadi karier atau pembawa virus. Artinya apa? Pemerintah seakan-akan memaksa masyarakat diam di rumah saja, tetapi pintu virus itu tidak ditutup. Tapi kan mereka udah mengikuti protokol. Kemarin yang di Makassar mereka Protokol seperti apa? belum PPKM Makassar. Ya, protokol seperti apa? Ya, PCR 2 kali, Ya. vaksinasi, Ya. terus kemudian dia harus diisolasi. Ya. Kalau di Makassar selama 8 hari itu disampaikan sama pemerintah gitu. Ya. Dan juga kita harus ketahui kalau misalnya kita larang, kita menutup pintu untuk semua warga asing masuk ke Indonesia yang mempunyai izin tinggal atau izin kerja di perusahaan, kan banyak perusahaan-perusahaan. Nah di Makassar juga seperti itu. Kalau kita memblokir semua itu, pemasukan kita dari mana gitu. Nah banyak kok juga masyarakat Indonesia yang kerja di luar, yang keluar banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita menutup, kita ntar kita recovery-nya gimana masalah perekonomian. Nah itu dia yang mungkin harus diperhatikan dari sisi ini gitu. Oke, jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi ya. Sebenarnya kalau kita ingin memutuskan penyebaran itu, cukup kita karantina wilayah atau lockdown selama 14 hari. Total tidak ada mobilitas masyarakat di sana. Tetapi selama ada mobilitas masyarakat, apalagi warga negara asing, ada potensial masih penyebaran di sana. Bagaimana kemudian dengan potensi misalnya, ini mungkin untuk Mas Izi juga sih. Kalau misalnya kita lockdown nih Mas Izi sama Mas Hafiz, potensi untuk ada keirian di masyarakat, semuanya kena. Terus ada beberapa masyarakat yang belum kena, padahal tetangganya yang kaya udah kena, yang bermobil udah kena. Padahal itu masalah pendataan, bukan masalah pendataan, masalah penyaluran saja mungkin dari RT RW-nya yang sedikit terlambat. Nah itu akan memicu lagi kondisi yang lebih parah kalau kita lockdown dan ada situasi yang seperti itu. Itu gimana Mas di lapangan? Untuk pemerataan bantuan Ya, seperti itu untuk maksudnya. pemerataan. Nah, tidak ada klasifikasi dia masyarakat sejahtera, prasejahtera maksudnya atau masyarakat kaya. Iya, kan tetap ada klasifikasi itu. Cuman mungkin ada beberapa keterlambatan seperti ini di beberapa pelosok daerah misalnya. Kalau di Mataram ya oke lah gitu. Terdatanya cepat penyalurannya. Gimana kalau di ini? Itu akan muncul gelombang-gelombang baru lagi protesnya. Sederhana saja, saya akan bertanya ke pemerintah, sampai kapan kita akan menunggu data yang tepat sementara kebijakan-kebijakan dibuat merugikan masyarakat. Ya, sampai kapan kita akan menunggu data yang tepat sementara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini sudah dari beberapa waktu yang lalu, masyarakat langsung terdampak. Sederhananya seperti itu. Saya ingin tanyakan kepada pemerintah, kalau hanya alasannya seperti itu, sampai kapan masyarakat akan menunggu sementara yang terdampak ini sudah
Bahkan ketika ada konflik terjadi, ketika penerapan PPKM darurat, itu kan salah satu penyebabnya karena ada masyarakat yang terdampak, yang tidak pernah atau tidak dapat bantuan. Oke. Mungkin saya pengen spesifik kali ya ke Mas Izi. Terkait dengan ini Mas Izi, gimana sih di Lombok Tengah itu sosial budayanya sehingga kemudian ada beberapa yang mungkin sampai sekarang belum tepat sasaran mungkin dana bantuan sosialnya, atau ada bahkan yang belum kena sama sekali. Kalau yang untuk PPKM ini kan nggak ada, karena Lombok Tengah ini tidak termasuk wilayah tempat diberlakukannya PPKM. Tapi kan dia masuk ke dalam. Tapi dia kena terdampak anunya, akhirnya ikut saja polisi, tentara itu menentukan jam 8 mereka harus close. Iya. Makanya bingung juga nih. Ini PPKM ini kan berlaku di Mataram. Tapi kok di kabupaten lain ini juga ikut. Itu sebabnya kemudian kita kemarin kepada Pak Gubernur itu mempertanyakan. Kenapa kabupaten lain kemudian ikut? Terus respon dari pemerintah seperti apa? Dari gubernur? Mana kemarin kan kita nggak diterima oleh Pak Gubernur. Yang terima itu karo orkestra. Dari Kesranya. Ya, Dan nanti tidak ada disampaikan tanggapan. apa yang menjadi itu saja bahasanya. Jadi nggak ada argumentasi yang kemudian bisa cukup kita sebagai ini kita untuk bawa kita pulang kan. Itu. Makanya saya sampaikan. Pak Gubernur memang secara pribadi langsung pernah bicara sama saya. Iya Dinda, kita sudah berusaha memperhalus, ya kan? Tapi hitam putihnya persoalan kebijakan pusat ini langsung ditangani oleh TNI dan Polri. Makanya saya bilang pemerintah hari ini menggunakan TNI Polri untuk menghajar masyarakatnya dengan memperlakukan seperti itu. Akhirnya itu, nah pola-pola atau cara-cara seperti ini yang tidak, kita bukannya tidak mau pemerintah ini tegas, kita mau, tapi memang harus benar-benar gitu laksanakan apa yang kemudian menjadi ini. Tapi kan teriakan-teriakan yang ada di lapangan, ini PPKM kita cuma ada beberapa yang nggak bisa turun. Ini kita harus turun kan, yang banyak di media. Kita harus turun supaya kita bisa makan besok. Pemerintah udah memberikan mobilitas itu sampai jam 8. Terus nggak boleh makan di tempat tuh. Nah, kalau kita bicara masalah mungkin ya PKL apa segala macam, kan sudah ada bantuan dari pemerintah. UMKM juga sudah ada, walaupun mungkin belum turun. Tapi kan kita bersabar, kita sama-sama menderita gitu. Nah, mungkin itu yang ingin disampaikan sama pemerintah, karena mereka pasti juga bekerja keras sampai dengan sekarang gitu. Sebenarnya gini, pernah sih sampai saya tawari gini, saya juga masih mencoba memikirkan apa yang dipikirkan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak serta-merta kemudian kita lawan. Saya pernah tawari begitu, apa sih kita mau ngomong bertiga berempat lah dulu, seperti apa ini, karena begini maksud saya, pesan-pesan ini kan tidak sampai secara utuh ke masyarakat ini tentang PPKM. Tiba-tiba aja begitu. Ya kan? Iya. Nah, apa fungsinya kemudian? Apa ya mereka polisi ini hanya datang ke sana untuk mengambil barang mereka ketika mereka tidak mau di-close kan? Tidak begitu, harusnya disampaikan. Berarti sosialisasinya yang kurang. Iya, sosialisasinya yang kurang. Nah, pernah saya tawarkan itu. Saya pengen ini diskusi seperti apa Pak Gubernur mengambil kebijakan persoalan. Karena yang disebut itu kan Bali sama Jawa. Lombok ini nggak disebut nih. Tapi karena data yang seperti tadi itu, cara akhirnya mungkin untuk mengantisipasi peningkatan itu lagi maksudnya ya kan. Pun tidak, itu buntu itu gitu loh. Nah, begitu kita mau datang untuk melakukan aksi, Tutup. ini Di blokade. Ya kan? Nah, ini aneh pemerintah ini, saya pikir kita kan mau berdialog ini. Diminum dulu Mas. Saya juga rada-rada kesel dan risih pada akhirnya. Lagi-lagi saya pengen ngomong, tim nakes gimana di lapangan? Dari teman-teman mahasiswa kesehatan itu melihatnya. Senior itu gimana Mas Hafiz? Nah, jujur saja kalau kita bahas masalah tenaga kesehatan, tentu tenaga kesehatan sangat mendukung adanya PPKM darurat. Karena kan tujuan dari kebijakan tersebut untuk mengurangi mobilitas sehingga kasus yang signifikan naiknya itu bisa rendah. Karena kalau sudah kasusnya
naik secara signifikan. Jadi RS ini overkapasitas sehingga membahayakan. Yang pertama, pasien COVID yang ada di rumah sakit itu tidak dilayani secara maksimal. Yang kedua, akan membahayakan pasien-pasien yang menderita selain COVID yang memiliki penyakit kritis. Jadi sangat mendukung, tetapi itu dengan catatan masyarakat yang terdampak ini harus dipenuhi kebutuhannya. Berarti di sisi lain Ya. krisis kesehatan itu sangat Ya, betul. sangat digaungkan. Makanya saya katakan tidak boleh pemerintah memilih salah satunya antara masyarakat yang mati akibat kelaparan dengan masyarakat yang mati akibat COVID ini. Karena dua-duanya ini sangat penting, sehingga pemerintah harus hadir untuk menjamin agar tidak ada masyarakat yang mati akibat COVID dan tidak ada masyarakat mati yang akibat kelaparan. Jadi seperti itu. Kalau di tenaga kesehatan sendiri sangat mendukung, karena kita melihat juga PPKM darurat ini ada penurunan meskipun tidak signifikan karena baru diberlakukan beberapa minggu. Ya, tetapi di satu sisi memang ada masyarakat yang terdampak, itu juga yang kita pikirkan. Sehingga sekali lagi kalau memang pemerintah menerapkan PPKM darurat ini, ya pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Oke. Ya sederhananya, kalau misalkan tadi kata Mas, ada bantuan-bantuan dari pemerintah, kalau memang sudah masyarakat dapat semuanya yang terdampak, kenapa masih ada konflik? Itu sederhananya kan. Kenapa ada masyarakat yang protes dan segala macam? Karena mereka pasti belum diberikan bantuan oleh pemerintah. Jadi menurut poin dari Mas Hafiz, jangan dibenturkan nih krisis ekonomi sama krisis kesehatan. Sedangkan dari sisi Mas Hizi ngelihat di lapangan, krisis ekonomi bahkan yang bakal membunuh masyarakat pelan-pelan. Itu yang terlihat di lapangan. Saya dapat 2 poin yang sangat gimana ya? Saya pengen ngomong hal-hal yang tidak pantas, tapi karena kita sedang direkam, jadi meresahkan. Jadi untuk sebagai closing statement kali ya, karena kita udah dapat 2 poin antara krisis ekonomi dan krisis kesehatan ini, bagaimana standing point atau posisi berdiri deh dari Mas Hizi? Apa harapannya untuk pemerintah? Jadi begini, kita berikanlah kesempatan untuk pemerintah hari ini melaksanakan PPKM ini sesuai dengan jadwal yang sudah. Kan ada evaluasi di sana. Apakah kemudian pemberlakuan, tapi jangan berlarut-larut PPKM-nya. Kalau berlarut-larut susah lagi, itu maksud saya. Oke, sekarang kita lebih lunak, berikan kesempatan pemerintah ini untuk melaksanakan PPKM itu sesuai dengan jadwalnya. Evaluasi lalu kita lihat, dan pemerintah nggak usah sembunyi-sembunyi lagi, maksudnya ini loh hasilnya gitu kan. Terus dipublikasikan kepada masyarakat. Saya pikir masyarakat juga paham kok. Kita kalau saya masih percaya, artinya pemerintah hari ini sedang melindungi rakyatnya ya, masyarakatnya dengan berbagai cara. Tapi banyak lagi juga kemudian yang tidak percaya dengan itu ya. Bahkan dia katakan kita ini mau diapain. Dan itu yang teman-teman dari Alarm gaungkan sekarang. Ya, itu. Selain dari memperjuangkan hak itu, juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Itu sebenarnya. Poin dari Alarm. Kita. Oke. Gimana dari Smakes? Kalau mungkin Mas tadi Hafiz? Mas Izi pada pemerintah, saya kepada masyarakat mungkin ya. Oke. Ya, jadi rumah sakit itu tidak pernah dibuat untuk memberhentikan kecelakaan di lalu lintas. Ya. Tetapi Good point. kalau masyarakat ingin selamat dari kecelakaan, maka taati aturan lalu lintas. Sama saja dengan COVID juga. Rumah sakit meskipun fasilitas kesehatannya memadai dan lain-lain, tidak akan pernah bisa memberhentikan COVID-19. Artinya yang hanya bisa memberhentikan atau mengendalikan COVID-19 adalah masyarakat, yaitu taat pada protokol kesehatan. Karena lebih seperti itu mungkin poin dari saya. Itu dia kedua poin dari narasumber kita. Semoga apa yang kita alami sekarang cepat berlalu, Mas. Semoga suara-suara dari teman-teman Alarm, kita sama semua. suara teman-teman dari Alarm, kemudian pergerakan dari teman-teman Smakes, dan harapan-harapan yang kemudian ingin kita wujudkan di masa sekarang ini, mulai dari ekonomi, krisis kesehatan, bagaimana rakyat bawah yang rentan, itu harus diperhatikan untuk pemerintah. Dan ya, kita berdoa bersama-sama, Mas, berdua, insyaallah, amin. Mungkin kita akan bertemu selanjutnya di video-video atau bahasan-bahasan berikutnya. Terima kasih.
Sekali lagi terima kasih Mas. Sama-sama.